Sebelumnya izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Aditya Madanatas dengan NIM 110 dari Join 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar rekayasa hidrologi. Hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Siklus hidrologi sendiri yaitu suatu proses pergerakan air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara kontinu dan konstan. Adanya siklus hidrologi dengan arti kata kontinu dan konstan, yaitu lanjut di mana ketersediaan air di daratan tetap terjaga. Kebutuhan air secara sederhana dapat diartikan sebagai jumlah air yang harus dipenuhi sistem hidrologi maupun badan hidrologi. Daerah aliran sungai atau DAS adalah keseluruhan daerah kuasa regime sungai yang menjadi alur pengatur drainage utama. Batas DAS merupakan garis bayangan sepanjang punggung pegunungan atau tebing atau bukit yang memisahkan sistem aliran yang satu dari yang lainnya. DAS terdiri dari dua bagian utama, daerah tada atau catchment area yang membentuk daerah hulu dan daerah penyaluran air yang berada di bawah daerah tada. Dalam pembuatan tugas besar ini, data curah hujan ditinjau dengan menghitung luas per DAS dengan metode aljabar, isoid, dan intensitas hujan. Dan ada beberapa metode yaitu Monod, Talbot, dan Sherman dengan debit air hujan. Rumusan masalah yang saya cari di sini adalah bagaimana cara mengetahui luasan kontur peta DAS dengan menggunakan metode isoid dan metode aljabar. Bagaimana cara mengetahui besaran curah hujan total dan curah hujan maksimal dengan menggunakan metode isoid dan metode aljabar. Cara mengetahui analisis frekuensi distribusi Gumbel, distribusi log persen tipe 3, distribusi normal, dan distribusi log normal dengan menggunakan metode isoid dan aljabar. Yang keempat itu bagaimana cara mengetahui uji kecocokan menggunakan uji Smirnov-Kolmogorov dan uji chi-square. Yang kelima itu bagaimana cara mengetahui intensitas curah hujan menggunakan metode Monod, metode Sherman, dan metode Talbot. Dan yang keenam adalah bagaimana cara mengetahui debit hujan dalam skala ulang pada tahun tertentu dari R2 sampai R100. Tujuan dari tugas besar ini adalah untuk mengetahui luasan kontur peta DAS dengan menggunakan isoid. Yang kedua tuh untuk mengetahui besaran curah hujan rata tahunan dengan menggunakan metode isoid dan metode aljabar. Untuk mengetahui analisis frekuensi distribusi Gumbel, distribusi log persen 3, distribusi normal, distribusi log persen, dan distribusi log normal dengan menggunakan metode isoid dan aljabar. Yang keempat adalah untuk mengetahui uji kecocokan menggunakan uji Smirnov-Kolmogorov dan uji chi-square atau uji kuadrat. Yang kelima adalah untuk mengetahui intensitas curah hujan menggunakan metode Monod, metode Sherman, dan metode Talbot. Jadi pada analisis hidrologi ini diperlukan penentuan hujan rata pada daerah pos hujan yang ditinjau. Hal ini digunakan untuk mengetahui karakteristik hujan, menganalisa hujan rancangan, dan analisa debit rancangan. Terdapat dua metode yang digunakan dalam menentukan hujan maksimum rata yang terdapat di suatu DAS dari berbagai stasiun penakar, yaitu metode aljabar dan metode isoid. Yang pertama itu ada metode aljabar. Metode aljabar ini adalah metode mencari rata suatu stasiun hujan. Metode ini paling sederhana, pengukurannya dilakukan di beberapa stasiun dalam waktu yang bersamaan dijumlahkan dan kemudian dibagi jumlah stasiun. Stasiun hujan yang digunakan dalam hitungan adalah yang berada di dalam DAS. Tetapi stasiun di luar DAS tangkapannya masih berdekatan juga bisa diperhitungkan. Hujan rata pada seluruhan DAS diberikan oleh persamaan P sama dengan P1 ditambah P2 ditambah P3 ditambah P4 terus dibagi dengan jumlah stasiun. Selanjutnya ada metode isoid. Metode isoid adalah garis yang menghubungkan titik-titik dengan kedalaman hujan yang sama. Pada metode isoid dianggap bahwa hujan pada suatu daerah di antara dua garis isoid adalah merata dan sama dengan nilai rata-rata dari kedua garis isoid tersebut. Metode isoid digunakan untuk menentukan hujan rata-rata pada daerah pergunungan dan sebaran stasiun atau pos pengapan yang tidak merata berdasarkan persamaan. Bisa dilihat persamaan dalam PPT saya. Untuk selanjutnya, ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam menghitung besaran curah hujan pada skala ulang tertentu. Yaitu ada metode ini ada 4. Yang pertama ada distribusi normal, distribusi log normal, distribusi Gumbel, dan distribusi log persen 3. Untuk sementara itu, untuk menentukan metode distribusi frekuensi empiris yang mana sesuai dengan sampel data yang ada, diperlukan pengujian secara statistik. Terdapat ada dua cara yaitu uji chi-square dan uji Smirnov-Kolmogorov. Untuk uji keselarasan chi-square menggunakan rumus yang seperti ada di PPT saya.
Untuk uji kesalahan Smirnov-Kolmogorov ini, tes merupakan pengujian statistik non-parametrik yang paling mendasar dan paling banyak digunakan. Pertama kali diperkenalkan pada makalah Andrei Nikolavich Kolmogorov pada tahun 1933 dan kemudian ditabulasikan oleh Nikolai Vasilyevich Smirnov pada tahun 1948 dengan rumus delta max sama dengan PE dalam kurung X dikurang PT dalam kurung X. Untuk selanjutnya adalah mencari intensitas hujan. Intensitas curah hujan umumnya dihubungkan dengan kejadian dan lamanya duration hujan turun. Yang disebutkan intensity duration frequency atau IDF. Hubungan antara intensitas lama hujan dan frekuensi hujan biasanya dinyatakan dalam menggunakan intensitas durasi frekuensi IDF curve. Ada 4 metode untuk menghitung curah hujan, yaitu yang pertama ada metode Mononobe. Dalam rumus ini hujan yang dipakai dalam hujan harian Mononobe yaitu dengan rumus I sama dengan R24/24 dikali dalam kurung 24 per T akar 2 per 3. Untuk metode selanjutnya ada metode Talbot. Metode ini banyak digunakan karena mudah diterapkan dan tetapan-tetapan A dan B ditetapkan dengan nilai yang terkurung. Dengan rumus I sama dengan A per akar T ditambah B. Untuk selanjutnya metode Sherman. Rumusan Sherman ini pada umumnya cocok digunakan untuk menghitung intensitas hujan dengan curah hujan jangka waktu lebih dari 2 jam dengan formasi sebagai berikut. Salah satu contohnya adalah I sama dengan A per T kuadrat N. Selanjutnya untuk debit rencana, salah satu metode yang umum digunakan untuk memperkirakan laju aliran puncak atau debit banjir atau debit rencana, yaitu metode rasional USSI. Metode ini digunakan untuk daerah yang luas pengaliran kurang dari 300 hektar. Metode rasional dikembangkan berdasarkan asumsi bahwa curah hujan yang terjadi mempunyai intensitas seragam dan merata di seluruh daerah pengaliran selama sedikit sama dengan waktu konsentrasi atau TC. Persamaan matematik metode rasional ada sebagai berikut. Rumusnya adalah 0,278 dikali C dikali I dikali A. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.